Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Heri Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat yang lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang AC baru apakah wajib divakum. Karena ini banyak pertanyaan di video-video saya ini. AC baru itu memang wajib divakum ya, supaya instalasinya itu hampa udara, tidak terjadi korosi, dan dinginnya AC itu supaya bisa maksimal. Karena kalau ada udara atau angin di dalam pipa instalasi itu bisa berpengaruh terhadap dinginnya AC. Makanya itu AC baru itu wajib divakum. Nah, vakumnya itu minimal itu kira-kira selama 15 menit. Nah, kalau di vakum itu harus menggunakan mesin vakum ya. Atau juga bisa menggunakan mesin kompresor dari AC. Nah, kalau menggunakan mesin vakum itu minimal yang paling kecil itu 1/4 PK. Terus ada lagi mesin vakum itu yang ukurannya setengah PK. Nah, di vakum itu memang minimal itu 15 menit sampai 30 menit. Supaya instalasinya itu hampa udara, tidak terjadi korosi, dan dinginnya AC itu supaya bisa maksimal. Apalagi AC zaman sekarang itu menggunakan R32 dan R410. Nah, R32 dan R410 itu tekanannya sangat tinggi. Kalau kita pernah ukur sama manifold itu, tekanannya itu bisa 250 sampai 260 PSI. Nah, makanya itu dia itu tidak boleh bercampur dengan udara atau angin. Karena udara atau angin itu nanti bisa menjadi uap air. Nah, kalau uap air itu masuk ke dalam kompresor, nah itu yang bikin kompresor itu nanti bisa rusak atau macet nanti. Sebenarnya yang sering menjadi masalah itu dari pipa instalasi. Nah, pipa instalasi itu kalau nggak pernah dipakai itu biasanya itu harus ditutup. Harus dilakban atau pakai penutup karet. Nah, sebenarnya masalahnya itu ada pada pipa instalasinya itu. Karena kalau pipa itu tidak ditutup, nah dia itu bisa kena debu, kena pasir. Nah, itu yang bikin masalah. Nah, terus kadang waktu pasang AC, waktu kita memotong pipa dengan alat potong, nah sisa-sisa dari gram-gramnya itu bisa masuk ke dalam pipa instalasi. Nah, kadang itu yang bikin masalah. Itu yang bikin kompresor itu kerjanya berat, akhirnya itu macet. Karena kebuntu dengan debu atau pasir atau gram-gram sisa dari potongan pipa itu. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini kan ada pipa saya ini sudah lama nggak dipakai karena sisa dari pemasangan. Nah, ini harus kita tutup ini. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, nah, pipanya ini harus ditutup dengan penutup karet. Supaya tidak ada debu atau pasir atau uap air yang masuk ke pipa instalasinya ini. Nah, ini. Nah, kalau ada debu atau pasir atau air yang masuk ke pipa instalasinya ini sangat susah untuk membersihkannya itu. Nah, makanya itu kalau tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, ini harus ditutup ini dengan penutup karet. Atau kalau kita tidak punya penutup karet, kita bisa lakban ini. Nah, ujungnya ini supaya tidak kena debu atau pasir yang masuk ke pipanya ini. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ini, supaya AC-nya itu aman. Nah, teman-teman kan juga sudah tahu kalau AC baru itu di indoornya itu dikasih penutup, terus di outdoornya juga itu dikasih penutup juga. Nah, itu supaya tidak kena debu atau pasir atau air. Karena itu bisa bahaya nanti kalau
bisa masuk ke pipanya itu. Soalnya kalau membersihkannya itu sangat susah sekali. Kalau sampai pipa instalasinya ini kemasukan debu atau pasir atau air, nah itu divakum saja itu tidak bisa menghilangkan debu atau pasir atau sisa gram-gram waktu pemotongan pipa. Karena kalau divakum saja itu hanya untuk menghilangkan angin atau udara yang terjebak di dalam pipa ini. Nah, itu ada caranya untuk menghilangkan debu atau pasir atau sisa gram-gram di dalam pipa instalasinya ini. Nah, itu harus di flashing pipa instalasinya itu. Nah, di flashing itu bisa menggunakan N2 atau bisa juga dengan menggunakan freon. Nah, freon itu kita bisa menggunakan freon R32 atau R410 karena kedua freon itu tekanannya sangat tinggi. Kalau ada debu atau pasir atau air atau sisa gram-gramnya itu nanti dia bisa keluar. Karena tekanan N2 atau tekanan freon itu tekanannya lebih tinggi. Nah, pasti kotor-kotoran di dalam pipa itu nanti bisa keluar semua itu. Nah, ini juga saran ya bagi teman-teman yang mau pasang AC atau bagi teknisi yang mau pasang AC. Nah, waktu mau memotong pipa itu kalau bisa pipanya itu harus miring ke bawah sini. Nah, pipanya itu harus miring ke bawah ini. Waktu memotong pipanya ini. Nah, setelah dipotong itu kalau bisa pipanya itu diketok-ketok seperti ini. Barangkali ada debu atau pasir atau sisa gram-gramnya itu bisa keluar supaya tidak masuk ke instalasi pipa ini. Nah, ini hanya saran saja buat teman-teman ya yang mau pasang AC atau bagi teknisi yang mau pasang AC. Nah, itu kalau motong pipa itu kalau bisa pipanya itu miring ke bawah sini. Soalnya ini ada teman saya ini pasang AC baru. Nah, padahal pasangnya itu sesuai dengan SOP. Pasang AC barunya itu divakum selama 15 menit. Nah, ternyata setelah 1,5 tahun atau 2 tahun itu kompresornya itu rusak atau macet. Nah, kemungkinan juga rusak atau macetnya itu kemungkinan bisa dari pipa instalasi tadi itu yang kena pasir, kena debu, kena air, atau bisa juga kemasukan sisa gram-gram dari waktu memotong pipa itu. Nah, waktu dia itu sharing dengan saya, ya saya kasih tahu seperti itu. Nah, memang kalau divakum saja itu tidak cukup untuk menghilangkan kotoran tadi. Karena kalau divakum itu hanya cukup untuk menghilangkan udara atau angin yang terjebak di dalam pipa. Kalau kotoran-kotoran tadi itu dia tidak bisa keluar. Makanya itu harus di flashing dengan menggunakan N2 atau nitrogen, atau juga bisa menggunakan freon. Nah, ini hanya peringatan ya. Kalau bisa di flashing itu jangan menggunakan kompresor angin seperti kompresor yang ada di tempel ban yang di seberang-seberang jalan itu. Karena kompresor angin itu mengandung uap air. Nah, itu kalau dibuat flashing ke pipa instalasi, nah nanti uap airnya itu bisa masuk ke pipa instalasinya itu. Nah, itu bisa bahaya. Itu juga yang bisa bikin kompresor itu bisa rusak atau macet. Nah, ini adalah N2 ini. Ini yang biasanya kita gunakan itu untuk memflashing pipa instalasi. Karena N2 ini adalah nitrogen atau udara kering. Nah, ini sangat bagus ini untuk memflashing dari pipa instalasi karena dia tidak mengandung uap air. Nah, bisa juga memflashingnya itu dengan menggunakan freon. Nah, freon yang digunakan itu bisa menggunakan freon R32 atau bisa menggunakan freon R410A. Cuma karena freon ini kan harganya mahal.
Nah, lebih baik memflashingnya itu dengan menggunakan N2 atau nitrogen. Nah, itu tergantung dari teman-teman juga. Maunya pakai apa untuk memflashing dari pipa instalasinya itu. Itu saja video dari saya ya. Semoga teman-teman sudah paham semua. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga tetap sehat, tetap kerja, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.